فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكمullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab Al-Ilm min Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-167. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah mengenai anjuran seorang imam agar memberikan nasihat kepada para wanita dan mengajari mereka ilmu agama. Yang diinginkan di sini karena babnya berkaitan masalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selepas atau sehabis selesai khutbatul Id. Waktu itu beliau menyisakan waktunya untuk memberikan nasihat dan juga bimbingan arahan kepada para wanita. Di antaranya adalah anjuran atau perintah untuk bersedekah. Akhirnya waktu itu mulailah ada wanita yang mereka melemparkan antingnya, ada yang melemparkan cincinnya, yang tentunya perhiasan mereka. Yang waktu itu dikumpulkan oleh sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu anhu. Kita lihat berikutnya penjelasannya. Qala al-mu'allif asbahullah faqad kharajna yaumal 'id bi amrin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutahajjibatin mutasattiratin mu'tazilatin an musallar rijal. Diperhatikan poin ini bagus sekali ini. Dan sungguh waktu itu para wanita pada hari Id mereka keluar dengan perintah Rasulullah SAW dalam keadaan mereka berhijab, dalam keadaan mereka tertutup auratnya, dalam keadaan mereka memisahkan diri mereka dari musallar rijal, dari tempat salatnya kaum lelaki. Maksudnya kalaupun mereka berada di lapangan, tapi para wanita ini, nah terkhususkan para wanita yang haid misalkan di paling belakang. Paham ya? Adapun yang para wanita yang tidak haid pun juga di belakang saf rijal. Jadi pahami? Naam. Falamma khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rijala wa dzakkarahum wa wassahum insarafa ila an-nisa, ya kan? Kemudian tatkala Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kaum lelaki, memberikan peringatan kepada mereka, memberikan wasiat kepada mereka, beliau langsung apa? Berpaling, berpindah kepada para wanita. Wa huwa yatawakka ala Bilal. Waktu itu beliau bersandar kepada Bilal. Karena apa? Karena barakallahu Bilal radhiyallahu anhu yang menemani beliau. Fawa'adan nisaa wa rakhabahunna fil jannah wa rahabahunna minan nar. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para wanita dan memberikan motivasi mereka untuk apa? Semangat dalam mengamalkan amalan penduduk surga dan juga menakut-nakuti mereka dari siksaan api neraka. Faqal, seraya beliau berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Waktu itu Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat di hadapan para wanita seraya berkata, wahai segenap wanita, sedekahlah kalian, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku diperlihatkan kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Faqulna, akhirnya para wanita bertanya, wa bima ya Rasulullah, dengan sebab apa ya Rasulullah? Baknya bak sababiyah ya.
Nah, dalam artian istifham itu maknanya sababiyah. Maksudnya sebab apa itu? Disebabkan karena apa wahai Rasulullah? Qala tuksirnal la'na wa takfurnal 'ashir. Karena kalian itu kebanyakan suka melaknat dan juga suka kufur terhadap apa? Suami. Tidak terima dengan keputusan suami. Tidak merasa cukup dengan pemberian suami. Paham ya? Itu termasuk perkara yang berbahaya. Kelihatannya sepele, tapi perkara itu perkara yang sangat berbahaya. Apalagi seorang istri membuat marah suaminya dalam kondisi dia salah, enggak segera minta maaf. Malam itu ketika suaminya masih dalam kondisi marah, malaikat melaknatnya sampai pagi hari, bayangkan itu. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku tuh merintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya. Bayangkan. Karena hak suami itu besar. Paham ya? Makanya ketika di suatu saat nanti antum atau para saudara kita yang belum mendapatkan pasangan, cari yang terbaik. Pasangan hidup yang terbaik dari kalangan wanita yang paham syariat, paham Al-Qur'an was sunnah. Jangan hanya mengandalkan parasnya saja. Parasnya cantik tapi moralnya rusak, jangan. Parasnya cantik tapi agamanya tidak paham, jangan. Tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li zamaniha, walidiniha, walimaniha, walinasabiha. Fatfar bidzatid din taribadada. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Kecantikannya, karena kecantikannya, atau karena hartanya, atau karena garis keturunannya, atau karena apa? Agamanya. Pilihlah yang paling bagus agamanya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menyarankan pilihlah wanita yang paling bagus agamanya. Fatfar bidzatid din taribadada. Pilihlah yang paling bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini terjemahan bebasnya ya. Bukan pilih yang paling kaya, bukan pilih yang paling cantik. Karena tidak setiap yang cantik itu dia paham agama, dan tidak setiap yang kaya itu dia pandai bersyukur, ya kan? Tidak yang setiap dia keturunan bangsawan kemudian tunduk dengan suaminya. Nah, tapi pilih yang paling bagus agamanya. Insya Allah kalau bagus agamanya, paham Al-Quran was sunnah, paham syariat yang benar, dia akan paham hak suami. Dia akan membantu apa yang diperlukan suami. Paham ya? Dia akan mengerti keadaan suami. Jadi dia tidak menuntut lebih dari perkara dunia dari suaminya. Paham ya? Nah, istilahnya apa? Istri yang pengertian. Ketika berat sama diangkat bareng, barakallahu fiik, dipikul bareng-bareng. Ketika ringan sama-sama dijinjing. Itulah tipe istri yang apa? Yang paham syariat, yang paham hak suami. Itu yang perlu dikondisikan. Pilihlah yang paling bagus agamanya. Jangan sekedar ngincar parasnya, ingat. Paling bagus agamanya. Karena kalau bagus agamanya, paham syariat, walaupun parasnya tidak terlalu cantik, nampaknya cantik. Berbeda dengan yang hanya parasnya. Parasnya Masya Allah, kelihatannya taruhlah dia adalah orang tercantik di kampung tersebut, tapi agama tidak punya. Paham agama pun tidak. Sama suami enggak setia, ngumbar kecantikannya di luar rumah, ya kan? Nah, ngobrol dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya gitu. Itu semuanya akan mencoreng apa? Nah, paras tadi. Nampaknya tidak cantik. Jadi pahami, ini sekedar selingan. Kenapa perempuan waktu itu benar-benar ditekankan dan dikasih nasihatnya lebih? Ternyata Rasulullah ditampakkan pada beliau kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Beliau khawatir, kasihan. Ya, di antaranya apa sebabnya? Sebabnya karena banyak melaknat, dikit-dikit melaknat. Allah yal'an 'alaik misalkan. Paham ya? Dikit-dikit enggak terima keputusan suami. Suami sudah bekerja banting tulang, peras keringat, ngasih nafkah enggak terima juga. Pengennya apa? Saldonya lebih. Paham ya? Pengennya dia berharap seperti si fulan si alan yang gajinya besar misalkan. Tidak, itu tidak benar. Pastikan seorang wanita yang paham syariat itu terima apa adanya selama itu masih apa? Dalam batasan syariat. Kita lihat wal ashir az-zawj, ya kan? Al ashir mana az-zawj, suami. Yukfan ihsanuh, diingkari kebaikannya min qibalil mar'ah, dari sisi wanita. Sekali berbuat salah saja, wanita ini mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik selamanya, bayangkan. Padahal satu kali kesalahan. Itulah keadaan sebagian wanita. Kita bilang sebagian wanita ya. Nah, karena perempuan itu pada asalnya mereka itu orang-orang yang lemah, mudah patah semangat, kemudian mudah tersinggung, mudah tersakiti.
Makanya nasihat yang paling terbaik untuk mereka dengan cara yang bagaimana? Yang halus. Kalau dibiarkan nggak dikasih nasihat tetap bengkok. Tapi kalau dipaksa untuk lurus patah. Terus bagaimana? Halus. Halus sesuai dengan syariat, bagaimana dengan cara yang paling lembut untuk menasihati wanita. Kita lihat. Wa qastatul syikayah fi ma la hajata ila syikayah minhu. Dan banyaknya pengaduan-pengaduan pada perkara yang tidak perlu untuk diadukan. Perempuan. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Kemudian faraqatul qulub wa badalna sadaqah mimma yamlikna wa huwal huli. Kemudian waktu itu mulailah hati-hati mereka melunak dan mereka mencurahkan, memberikan sedekah dari apa yang mereka miliki berupa huli, perhiasan. Ada yang melemparkan antingnya, ada yang melemparkan cincinnya. Wa kana Bilal ya'khudh sadaqah minhunna. Yang waktu itu Bilal radhiyallahu anhu, beliau yang mengambil sedekah tadi dari mereka, dikumpulkan di apa? Di pakaian. Ya kan? Wa min hadha an-nas tu'lam masyru'iyyatul inayah bi mau'idatin nisa. Dari dalil inilah diketahui disyariatkannya perhatian penuh dengan memberikan nasihat kepada para wanita. Karena para wanita tentunya sudah kita saksikan bagaimana dalil yang ada, lemahnya mereka, perlunya bimbingan, sehingga ditekankan agar mereka paham agama. Untuk menjadi seorang yang berilmu yang tinggi, syekhah atau yang semisalnya atau alimah, itu bukan tuntutan yang harus. Paham ya? Yang paling terpenting mereka paham syariat. Paham bagaimana caranya menghargai seorang suami, dan paham bagaimana hak Allah dan hak Rasulnya. Paham ya? Nah, itu paling terpenting. Adapun kalau harus seperti para lelaki menjadi para ulama, para masyayikh atau yang semisalnya, itu tidak harus. Karena perempuan itu nanti kalau sudah berkeluarga, sudah menjadi ibu rumah tangga, dia harus lebih paham bagaimana caranya menghormati dan mengetahui hak suami. Paham? Nah, jangan sampai ilmunya akhirnya apa? Dia gunakan untuk menolak dan bahkan menentang suaminya. Bisa dipahami? Nah, kita lihat bagaimana. Bita'limihinna fil buyut, dengan mengajari mereka di rumah-rumah. Inilah tempat terbaik untuk wanita. Ngajari mereka di rumah. Ajarkan Al-Qur'an Sunnah, qala Allah qala Rasul. Dalilnya tidak perlu banyak-banyak. Satu adalah perkataan Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Siapa yang milihkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihan manusia. Paham ya? Enggak usah banyak kata-kata, banyak acting, banyak gaya. Kalau begini, kalau begitu bagaimana? Paham ya? Inilah hukum asalnya. Di rumah mereka ajari. Yang kedua, wa buyutuhunna khairun lahunna. Pilihan siapa ini? Pilihan Rasulullah SAW. Pilihan Allah dan Rasulnya jauh lebih baik daripada pilihan manusia. Wah, enggak jadi ini Ustaz. Ini harus di luar nih. Harus dipondokkan pada pesantren, harus di ma'had. Tidak. Paham ya? Di rumah-rumah mereka inilah. Karena perempuan yang paling terbaik adalah ketika apa? Mereka semakin tersembunyi di dalam rumah mereka. Dan di dalam rumah yang paling bagus di mana tempatnya? Di kamarnya. Lihat ini. Nah, ini hukum asal. Bita'limihinna bil buyut, di rumah-rumah mereka. Dan juga di tempat yang lain selama tidak ada pelanggaran syariat. Wa'idatihinna, dan memberikan nasihat mereka fil majami', di tempat-tempat perkumpulan seperti kala ayat, tempat-tempat apa? Adanya hari raya di situ, Idul Fitri, Idul Adha, misalkan tanah lapang, wal munasabatil 'amah, dan juga acara-acara yang umum, kal muhadarat, seperti muhadarah min dawil ilm syar'i, dari kalangan orang yang punya ilmu syar'i, fil masajid, di masjid-masjid al jawami', masjid-masjid yang besar, allati fiha amakin mukhassasal linsa, yang di sana ada tempat-tempat khusus untuk wanita. Dulu ketika di Darul Hadis Bidamaj Yaman waktu itu, di sana alhamdulillah musholanya besar. Jadi mushola nisa itu ada sendiri. Memang gabung bangunannya hanya saja terpisah. Yang ikhwah itu di bawah, akhwat di lantai yang atas, bagian paling belakang. Dalam artian kalaupun seandainya mereka ikut jamaah rijal pun mereka letaknya di belakang. Tidak di depan imam, bisa dipahami ya. Itu kita saksikan waktu itu bagaimana. Mereka belajar, ada mereka yang setiap habis kajian mereka pulang, nanti balik lagi belajar lagi. Nah, lihat ini. Masjid-masjid jami' yang itu ada di situ, ada tempat-tempat dikhususkan untuk para wanita. Tentunya lebih baik kalau yang tertutup auratnya. Tidak terbuka seperti kita saksikan masjid-masjid awam itu ya. Kadang terbuka, kadang mau barakallahu fik membuka hijab kurang leluasa. Ini kita bawa kepada makna positif ya, tempat khusus wanita yang sifatnya tertutup. Ya.
tertutup, aman dari pandangan laki-laki ajnabi. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Listima'ihinna, untuk mereka berkumpul, wassama'il mau'izah, dan mendengar nasihat, wa taujih su'al. Naam, dan juga untuk apa? Untuk mereka biar bisa mengarahkan pertanyaan. Ma'at tasattur, ma'as satr wal ifah, bersamaan tertutup. Tertutup, terpisah tempat laki-laki dengan perempuan. Jangan dipisahkan tapi masih ada layar. Terpisah sudah bagus, sudah. Perempuan di ruangan khusus aman sudah. Tapi di ruangan khusus itu ada layarnya. Kemudian ustadznya live. Apa ya? Tampaknya itu akhirnya akhwatnya di dalam ruangan itu melihat gurunya, melihat wajah ustadznya. Buku catatannya dilihat kosong. Paham ya? Yang dihafalkan hanya jubah ustadznya Haramain, sorbannya sorban Yamani. Allahul musta'an. Fitnah. Caranya enggak seperti itu caranya. Konsepnya dan konsep yang syar'i. Bagaimana caranya? Di tempat tertutup, terpisah dari laki-laki, aman dari pandangan laki-laki ajnabi, cukup mereka mendengar suara aja. Yang diperlukan faedahnya kan, suara audio yang sampai di ruangan mereka aman sudah. Adapun melihat wajahnya tidak harus. Antum dan kita ketika mengambil faedah dari Syekhul Islam, mengambil faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim, mengambil faedah dari Imam Nawawi, perlu melihat wajah mereka? Perlu enggak? Enggak perlu, cukup apa? Membaca kitab-kitab mereka. Untuk melihat wajah itu tidak harus. Kata mereka kalau enggak lihat wajahnya enggak mantap katanya. Allahul musta'an. Fitnah. Fitnah, lihat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hizbiyun, ahlul bid'ah wad dalal, mereka menjadikan sarana tadi sebagai sarana apa? Dakwah katanya, padahal sarana tersebut sarana yang tidak ada landasannya di dalam syariatnya, waliyadzubillah. Nampakkan gambar makhluk nyawa, live streaming. Sudah dipisahkan bagus, sudah laki-laki perempuan terpisah, tapi di ruang akhwat itu ada layar itu yang jadi fitnah. Nah ya, yang akhirnya apa? Nah, yang di live ini, yang di video ini, dia pun banyak gaya juga ustadznya. Karena apa? Karena merasa dilihat. Itu fitnah atau bukan? Fitnah. Dia nggak akan penampilan seadanya. Dia penampilan yang lumayan lah, kan dilihat soalnya. Itulah termasuk apa? Bencana fitnah wal'iyadzubillah. Allahumma sallim salim. Kita lihat lagi. Wal iffah, menjaga kehormatan, wa adamul ikhtilat, dan tidak adanya campur baur laki-laki dan wanita. Beda dengan majelis-majelis orang awam, ya kan? Majelis selawatan, ya, majelis apa? Jamaah mujir rasul, ya kan? Digabungkan jadi satu, laki-laki perempuan. Itu ikhtilat, haram. Fal mar'ah tahtat ila ta'lim, lihat. Maka perempuan perlu yang namanya ta'lim, pengajaran, perlu. Kama yahtajur rajul ila ta'lim, sebagaimana laki-laki juga perlu pelajaran. Wa yajdar al-inayah biha, dan lebih pantas lagi untuk perhatian penuh dengannya. Lihat, perhatian penuh dengan para wanita itu lebih pantas lagi. Kenapa kira-kira? Karena mereka ini lemah sekali. Ibaratnya, barakallahu fiik, sesuatu yang lemah itu mudah terombang-ambingkan oleh fitnah, oleh arus istilahnya gitu ya. Nah, perlu pengajaran yang lebih. Hatta tantakila min hal jahli ila halil ilm sahih. Tujuannya agar wanita tersebut berpindah dari keadaan bodoh menuju keadaan ilmu. Karena beda loh ya, orang yang berilmu dan orang yang bodoh itu dia pandangannya beda. Ingat kalamnya Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah, bagaimana pandangan orang yang berilmu dan pandangan orang bodoh, bagaimana pandangannya? Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu kalamnya bagus sekali itu. Itu kalam yang sangat bagus sekali, memberikan motivasi buat kita bahwasanya kita itu harus berilmu. Kenapa? Kata beliau, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Lihat. Orang yang berilmu itu dia tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi mantan. Mantan apa? Mantan orang bodoh. Pernah bodoh belajar berilmu. Wal jahil la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Lihat. Sedangkan orang bodoh tidak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Bisa dipahami? Makanya harus kita belajar, semangat. Dan ketika belajar agama tidak mengenal usia. Mau usia muda, sedang, remaja, tua, karena belajar ilmu agama ini sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari mahbarah, tinta yang dialirkan untuk mencatat faedah sampai ke liang lahat. Jadi selama kita masih hidup, belum mati, terus mencari ilmu. Paham ya? Baik yang mengajarkan ilmu, yang belajar terus. Jangan cuma ngejar gelar. Belajar ke Timur Tengah dapat gelar LC berhenti. Nah, belajar ke Timur Tengah pulang dapat gelar profesor doktor berhenti.
Nah, Allah musta'an. Jangan orang belajar itu jangan sampai terdoktrin ngejar gelar. Gelar itu enggak ada apa-apanya. La LC wala MSc wala profesor wala doktor wala syekh. Paham ya? Biarkan dia cukup nama aja, Abu Fulan, Fulan bin Alam. Paham ya? Ajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, amalkan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 poin. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, kita lihat dikit lagi. Naam, kata beliau, wa min halil ghaflah ila halil istiqamah. Sahih. Dan berpindah dari keadaan lalai menjadi keadaan sadar. Ini penting sekali. Coba Anda perhatikan perempuan-perempuan di luar sana yang jauh dari agama, yang jauh dari pembimbingan syariat, luar biasa rusaknya wal iyad billah. Keluar dari rumah mereka berhias diri, memamerkan kecantikan di hadapan laki-laki ajnabi, belum lagi ikhtilat wal iyad billah, kemudian pergaulan bebas wal iyad billah, belum lagi pakai wangi-wangian. Perempuan kalau keluar rumah pakai wangi-wangian, ancamannya ngeri atau tidak? Ngeri. Fahiya zaniyah, maka dia adalah penzina. Ayu mamra'atin kharajat wasta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja keluar rumah memakai wangi-wangian, melewati sekelompok kaum lelaki agar tercium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka dia penzina. Makanya kita-kita ini yang punya wanita di rumah, punya ibu atau punya saudari atau punya istri, jangan lupa ditambih mereka. Karena kita semuanya tidak ada yang maksum yang selamat dari kesalahan, enggak ada. Tapi berusaha untuk apa? Membenahi itu perkara yang harus. Paham ya? Na'am. Ingatkan mereka, ittaqillah. Kalau keluar rumah jangan pakai wangi-wangian atau yang semisalnya. Kemudian juga lihat perempuan-perempuan yang jauh dari syariat, mereka safar pergi jauh, jarak jauh tanpa mahram. Banyak atau tidak? Banyak, padahal haram. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita pergi safar kecuali bersama mahramnya. Bayangkan tuh. Ada mereka rekreasi, ada yang pergi ke luar negeri, ada yang pergi ke Timur Tengah atau kemana, intinya tanpa mahram. Haram, hukum asalnya haram. Paham ya? Nah, kecuali yang dikecualikan para ulama, misalkan hijrah dari negara kufar, tidak bisa leluasa menegakkan atau menjalankan agamanya, dia pindah ke negara kaum muslimin, enggak ada mahram sama sekali, boleh dia pergi. Adapun kalau enggak darurat, hukum asalnya adalah haram. Mafhum? Kita lihat dikit lagi. Wa min halil ma'siyah ila ta'ah, masyaallah. Dan berpindah dari keadaan maksiat menuju ketaatan. Lihat, dulunya dia berpakaian tipis, transparan, layaknya seperti orang telanjang. Setelah paham dalil, paham syariat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Ta'ala, dia berpindah kepada pakaian syar'i. Menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Mereka menggunakan penutup apa? Penutup wajah. Mereka menggunakan burdah, bahkan mereka menjauhi laki-laki ajnabi bukan mahramnya karena ilmu. Karena apa? Ilmu. Coba kalau tanpa ilmu bagaimana? Antum saksikan aja. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana keadaan wanita yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah, dia termasuk penduduk neraka. Sinfan min ahlin nar lam arahuma. 2 orang termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Kata Rasulullah SAW. Di antara siapa? Wa nisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhatil ma'ilah. Perempuan yang mereka itu berpakaian tapi telanjang. Gimana ini Ustaz berpakaian tapi telanjang? Dia berpakaian, dohirnya berpakaian tapi pakaiannya tipis, transparan, menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka. Telanjang atau enggak kelihatannya? Telanjang, itu maksudnya. Kemudian mereka berhias diri dengan apa? Meninggikan kepala-kepala mereka seperti punuk unta, berjalan berlengok-lengok, memfitnah kaum lelaki. Apa ancamannya Zam? Mereka-mereka ini apa ancamannya dalam hadis tersebut? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Perempuan-perempuan tipe seperti ini tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, bayangkan. Wal'iyadzubillah. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini perlu kita kondisikan, barakallahu fiik. Ya, yang sudah kenal sunnah alhamdulillah, mendakwahi saudara atau saudari kita yang belum kenal sunnah. Nah, yang sudah kenal sunnah dipertahankan, jangan sampai mundur ke belakang banting setir, ya. Sudah merupakan syar'i, akhirnya apa? Buka hijab kembali, jangan. Rugi. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat apa itu? Al-Ahzab ayat berapa? 59. Nah, mafhum? Itu ayat seputar apa? Wajibnya hijab. Wahai Nabi,
katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab ke mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Coba anda lihat orang-orang yang berpakaian syar'i, akhwat-akhwat bercadar, berhijab syar'i, warnanya hitam, tidak warna-warni, tidak menggoda, seringnya orang enggak ganggu seringnya. Dan mudah dikenal. Kenal rumahnya fulanah bintu fulan apa? Yang mana ya? Itu yang pakai cadar yang hitam-hitam. Oh, pojokan rumahnya pojokan sini. Dikenal atau tidak? Dikenal dan enggak diganggu. Jarang laki-laki yang nakal itu ganggu yang bercadar, jarang sekali. Yang dia ganggu itu wanita-wanita yang banyak gaya, banyak acting. Paham ya? Nah, yang caper, yang kuper itu yang diganggu biasanya. Paham ya? Nah, cari perhatian, kuper terhadap syariat. Paham ya? Nah, itu keadaannya seperti itu yang biasa diganggu. Kita lihat sini barakallahu fi, kata beliau, wa huwa hukmun 'amun la yukhtassu bi makanin duna makan, wala bi zamanin duna zaman. Perhatikan itu. Yang mana ini hukum yang umum. Hukum yang umum bagaimana ini? Mengenai pengajaran ilmu, hukum yang umum. Tidak dikhususkan di suatu tempat dengan apa? Tanpa tempat yang lainnya. Tidak dikhususkan dengan suatu waktu tanpa waktu yang lainnya. Bahkan setiap saat, di setiap tempat, setiap waktu mengajarkan ilmu syar'i perkara yang harus. Bal huwa 'amun li jami'i nisa'il muslimin. Lihat ini. Bahkan ini umum untuk semua wanita kaum muslimin, baik yang di Arab ataupun yang di luar Arab, baik yang orang Arab ataupun orang yang ajam. Fal hirsu 'ala dzalik min nashr ilmi wa min ada'il huquq, masyaallah. Maka semangat akan hal tersebut, mengajarkan ilmu, merupakan bentuk menyebarkan ilmu dan menunaikan hak-hak, ya kan? Nah, jadi jangan sampai malas. Kita punya keluarga, kita dakwahi, ya, kita punya istri, kita dakwahi, ya, yang kira-kira belum mendapatkan hidayah, kita mencoba berusaha bagaimana caranya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bal min ada'i ahamil huquq. Bal min ada'i ahamil huquq. Bahkan termasuk apa? Menunaikan hak-hak yang paling penting, al-ilm. Karena apa kata para ulama? Al-ilmu bidayatul yakin, kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu adalah awal permulaan keyakinan, sebagaimana yang namanya kebodohan itu awal permulaan keraguan. Orang bodoh karena apa? Dengan orang bodoh itu, dengan kebodohan itu dia ragu, bimbang terhadap agamanya. Tapi dengan ilmu dia akan yakin. Paham ya? Al-ilmu bidayatul yakin, kama annal jahla bidayatu asyak. Ilmu itu adalah permulaan daripada keyakinan, sebagaimana kebodohan itu awal permulaan daripada apa? Kebimbangan, keraguan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.